Halo Sobat Traders, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ari dari channel Sobat Traders. Hari ini tanggal 4 Maret tahun 2021. Ya, hari ini topik bahasan saya yang utama adalah mengenai IHSG. Ya, episode 15 IHSG Red Alert. Ya, jadi ini merupakan bisa jadi satu peringatan buat kita ya. Kondisi IHSG tadi yang terjadi hari ini seperti yang sudah saya prediksi tadi malam bahwa bisa jadi IHSG akan mengalami koreksi. Ya, jadi saya akan membahas prediksi ke depannya IHSG akan seperti apa, apakah akan semakin koreksi dalam atau akan ada pembalikan atau seperti apa, nanti kita akan bahas lebih details. Beserta saya juga akan sampaikan nanti beberapa saham yang mengalami koreksi cukup dalam dan saham-saham yang mungkin punya potensi untuk kembali bullish di minggu depan. Oke, kita langsung mulai ya. Oke, sebelum saya mulai pembahasan mengenai IHSG, sebelumnya saya minta support dari teman-teman semua, khususnya yang belum subscribe, bisa tolong subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, jadi apabila saya mengupdate video baru, teman-teman juga langsung akan terupdate. Oke, nah sekarang kita bahas IHSG. IHSG seperti yang sudah saya prediksikan tadi malam, bahwa akan terjadi dua skenario. Yang pertama adalah IHSG akan meretest 6400, kemudian sideways di area ini, di panah biru dan closing di atas 6400. Idealnya seperti itu yang saya memang harapkan gitu ya. Tapi juga saya bikin skenario kedua. Alasan saya membuat skenario kedua adalah kenapa IHSG saya skenario akan mengalami koreksi, karena saya melihat dalam seminggu terakhir ini IHSG pergerakannya cukup volatile dan banyak pergerakannya ini banyak dipengaruhi oleh saham low caps ya, saham-saham kecil yang digoreng sama bandar ya, yang akhirnya naik gila-gilaan, sedangkan saham-saham yang middle caps ke atas banyak yang koreksi. Nah, ini semakin lama ini terjadi, itu menjadi bom waktu buat IHSG. Dan ternyata terjadi lebih cepat hari ini. Tadi perkiraan saya kemarin adalah IHSG koreksi turun di sini, terus kemudian bisa closing lagi di atas 6.332. Tapi ternyata hari ini closingnya di 6.290 ya. Jadi IHSG hari ini closing di 6.290 atau turun minus 1,35%. Ini cukup besar ya. Dan bom waktunya ternyata meledak tadi ya, yang saya khawatirkan. Dan ini besok bisa jadi akan seperti apa IHSG secara umum. Dengan kondisi seperti ini kita belum tahu apakah ini sudah klimaks bom waktunya meledak, apakah ini sudah klimaksnya ataukah masih ada akan ledakan-ledakan susulan ya, atau koreksi-koreksi susulan. Itu yang nanti coba akan kita prediksi ya. Ini saya hapus dulu, kita akan buat prediksi keduanya untuk besok. Untuk prediksi besok nih, IHSG tadi ini di time frame 1 jam ya, biar kita bisa lebih jelas untuk melihatnya. IHSG closing, sekali lagi saya bilang, minus 1,35 dan itu di bawah MA 50-nya ya, di bawah MA 50-nya di time frame 1 jam ya. Dan itu sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Jadi prediksi saya besok IHSG kemungkinan tetap masih bisa untuk istilahnya meretest kembali ke atas ya, untuk meretest di 6.300, dan dia mungkin akan berhasil tembus paling tidak setelah dia menembus sampai dengan ini, ada gap ya, gap penurunan di sini sampai di situ, kemudian dia akan turun kembali ya, mungkin masih bisa di atas ini, naik kembali ya, dan kemungkinan masih bisa closing di area di atas ini ya, mungkin tidak terlalu tinggi, cuman mungkin sekitar area sini ya. Jadi bisa closing mungkinan di situ di 6.350-an ya. Itu skenario pertama, saya kasih warna biru. Nah, untuk skenario kedua IHSG kemungkinan besok mungkin akan naik, cuman terbatas kenaikannya, mungkin cuma sampai di sini. Kemudian dia akan turun ya, turun kembali ya, dan kemungkinan akan turun ke bawah sampai 6.250-an dan akan naik kembali dan masih terbatas di area 6.300 ya sini, dan dia mungkin akan closing bisa jadi ya di bawah 6.285 ya. Ini saya kasih warna merah. Oke, jadi itu skenario IHSG besok. Jadi teman-teman harus sudah mempersiapkan dengan baik
ya untuk trading plan-nya mulai dari malam ini. Siapkan trading plan terbaik teman-teman, karena ini menurut saya merupakan satu hal yang sangat mengkhawatirkan apabila IHSG sampai bisa breakdown kembali di bawah 6285 dan akan bermain di area 6250 sampai dengan 6280. Itu apabila terjadi, ada kemungkinan apabila kondisi goreng-menggoreng saham-saham low caps masih terus terjadi, ada kemungkinan IHSG akan mengalami koreksi terus ya. Paling tidak untuk dalam waktu 3-4 hari akan mengalami koreksi. Karena apa? Karena saham-saham yang middle caps dan blue chips itu banyak yang tertekan. Yang tertekan akhirnya mereka mengalami koreksi dan menjadi beban buat IHSG. Jadi IHSG akan kesulitan untuk kembali naik ke atas. Namun apabila besok sudah mulai ada pergerakan dari saham-saham middle caps dan blue chip ya, ada kenaikan, mungkin itu bisa membantu IHSG untuk paling tidak kembali naik ya, dan closing kembali di atas 6.300 ya. Jadi harapan saya kita sebagai retail juga harus mulai berpikir dengan jernih ya, bahwa tidak selamanya kita bisa ikut bermain di saham gorengan. Kita juga harus bisa memperhatikan saham-saham middle caps dan saham-saham blue chips yang saat ini kondisi harganya sebenarnya sudah cukup dekat dengan supportnya ya. Kita nanti akan lihat beberapa saham yang harganya sudah mendekati support, dan di situ sebenarnya teman-teman sudah mulai bisa entry ya. Besok teman-teman bisa wait and see, lihat sampai dengan sesi kedua. Apabila sudah mulai ada arah pembalikan atau mulai sudah ada pergerakan pantulan naik dari saham-saham tersebut dan juga dari IHSG, teman-teman sudah bisa mulai entry. Dan ada kemungkinan apabila hal itu terjadi, otomatis gerak IHSG ke atas juga akan semakin ringan ya, jadi tidak terbebani lagi. Ya harapan saya tetap yang nomor satu ya, skenario nomor satu yang terjadi ya, supaya IHSG bisa kembali naik di atas 6.300. Oke, setelah ini saya akan bahas saham-saham yang kira-kira berpotensi untuk kembali naik ya di besok hari. Oke, yang pertama kita lihat saham Antam ya. Terlihat ini saham Antam ya mengalami penurunan ARB hari ini ya, di level harga 2520 atau minus 6,67 ya. Dan kalau kita lihat di sini di stokastik ya dan MACD ya, dia bar chart di bawah nolnya sudah semakin tinggi ya, dan dia sudah dead cross. Dan di sini juga stokastik juga ada dead cross dari tanggal 25 Februari, 26 Februari turun menuju ke oversold. Jadi potensi Antam besok adalah apabila masih akan koreksi, kemungkinan koreksinya adalah misalkan sampai ARB, kemungkinan di harga 2350 ya. Atau bisa jadi dia akan mantul di Fibo 618 di 2380. Kalau dia masih koreksi, dia kemungkinan mantul di situ ya, dan dia akan kembali naik. Jadi ini salah satu saham yang potensial menurut saya Antam kalau besok dia masih koreksi dan dia bisa mantul di 2350 atau 2380 di Fibo 618 ya. Jadi menurut saya ini saham yang patut untuk kita koleksi ya, karena selama ini beberapa kali Antam koreksinya itu tertahan di 2300-an ya, seperti kita lihat di sini nih. Ini di 2000 sempat terendahnya di 2100-an ya di sini, kemudian di sini mulai ada pembalikan naik di 2000 di sini 2300-an ya. Nah, ini 2290, 2300 mulai ada pembalikan untuk naik ke atas. Nah, bisa dilihat juga di sini ini juga mulai mengarah di level Fibo 618 ya. Ini level Fibo 618 bisa dilihat di sini. Ya, jadi ada kemungkinan Antam juga akan kembali naik setelah menyentuh level itu. Ya, jadi range by Antam kemungkinan besok di 2350 sampai dengan 2380. Teman-teman sudah bisa mulai cicil. Ya, karena kondisinya sudah oversold dan ada kemungkinan untuk rebound ke atas. Ya, itu untuk Antam. Oke, kita bisa lihat lagi untuk saham selanjutnya. Kita lihat ini saham kedua WSKT. WSKT hari ini turun minus 1,72% ya, di level harga 14.430 ya. WSKT juga kalau kita lihat secara historical, dia akan mantul di area Fibo 50-nya di 1395. Jadi ada kemungkinan besok WSKT apabila masih ada tekanan koreksinya, kemungkinan akan rebound di area ini 1395 atau 1400-an, kemungkinan akan rebound di situ. Jadi teman-teman juga bisa mulai nyicil besok untuk WSKT ya. Kalau lihat di sini juga stokastiknya juga sudah mengarah ke bawah, sudah mulai oversold ya. Ini juga MACD oversold, jadi ada kemungkinan besok apabila dia rebound dia akan kembali ke bentuk naik dan bisa jadi golden cross. Ya, di sini potensi juga setelah dia mengalami penurunan, dilihat di sini juga dia ada pantulan selalu di area ini. Ya, jadi akan kembali naik. Ada kemungkinan seperti itu di minggu depan. Jadi teman-teman sudah bisa mulai nyicil
Apalagi kalau IHSG besok juga menunjukkan arah pembalikan. Ya, ini akan menjadi hal yang positif ya buat saham-saham seperti Antam dan Waskita Karya. Oke, saham berikutnya apalagi? Astra ya. Saham Astra ya, kalau teman-teman lihat di sini ya, saham Astra hari ini closing di 5575 atau minus 1,76%. Ya, saham Astra sebelumnya mantul di area 618 itu di tanggal 26 Februari ya, sempat mantul di area 618 di 5375 dan kemudian kembali mengalami kenaikan. Hari ini koreksi sedikit. Ada kemungkinan untuk besok saham Astra bisa kembali naik ke atas, atau misalkan sejelek-jeleknya dia koreksi, masih ada kekuatan untuk pantulan di Fibo 618 ya. Ya, melihat historical sebelumnya. Tapi sepertinya saham Astra masih ada kemungkinan besok untuk paling tidak mempertahankan harga di 5.500 masih bisa dipertahankan, dan ada kemungkinan untuk kembali naik. Potensinya masih tinggi karena ini juga baru mulai naik dari area oversold-nya. Ini juga baru mulai mengarah ke Golden Cross, MACD-nya. Stokastik sudah mulai naik dari oversold, MACD sudah menyempit, ini sudah mulai mengarah ke Golden Cross. Jadi potensial Astra untuk hari-hari berikutnya masih cukup bagus menurut saya. Jadi bisa mulai cicil buat entry. Oke, saham selanjutnya adalah saham Adaro ya. Bisa dilihat di sini Adaro dia bertahan ya di area MA 200-nya sudah dari Adaro sudah 1 bulan lebih dia bertahan di atas MA 200-nya. Ya, dan ada kemungkinan untuk Adaro ya, dia mulai ada kenaikan nih, ada pantulan kenaikan ya dari MA 200-nya, dan ini volume cukup besar. Terus kemudian dari stokastik yang dari area oversold sudah mulai Golden Cross. Begitu juga dengan MACD juga sudah mulai mengarah ke atas, volume cukup besar dan candlenya juga hijau tebal. Jadi ada kemungkinan untuk Adaro punya potensi ya, karena hari ini ditutup juga closingnya hijau juga di harga 1220 atau naik 2,95%. Jadi buat teman-teman selama ini yang mungkin cukup lama ya menunggu Adaro untuk mulai bergerak naik, ini juga mendekati pembagian dividen. Jadi seharusnya paling tidak untuk waktu seminggu ke depan Adaro masih potensial ya untuk kembali naik dan bisa meretest Fibo 618-nya di 1310 yang bertepatan dengan MA 50-nya. Jadi menurut saya ini juga salah satu saham yang potensial untuk teman-teman koleksi ya, dan bisa mulai entry besok ya. Wait and see aja nanti di sesi kedua ya. Mulai teman-teman bisa mulai entry saham-saham yang tadi saya bicarakan. Oke, jadi itu saja dulu buat teman-teman yang bisa saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ingat, IHSG masih rawan koreksi, IHSG masih sangat volatile, dan juga kalau teman-teman selama ini ikut terjun di saham-saham gorengan yang memang sedang tren di IHSG, saya harap berhati-hati dan mulai juga bisa mengkoleksi saham-saham middle caps ke atas yang punya fundamental cukup baik. Karena apa? Karena apabila nanti ternyata IHSG masih ada ledakan-ledakan susulan menyebabkan koreksi cukup dalam, paling tidak teman-teman masih punya pegangan saham yang cukup baik. Atau opsi kedua, kalau mau teman-teman sekalian aja bersihkan porto untuk pegang cash. Ya, kalau emang bisa saatnya TP kalau ternyata besok IHSG terindikasi mengalami koreksi yang lebih dalam lagi. Jadi nanti teman-teman bisa mulai entry lagi di minggu depan. Ya, semua terserah kembali ke selera teman-teman semua, ke trading plan teman-teman semua, disesuaikan saja. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Mohon bantuan teman-teman untuk bisa subscribe, like, ya, komen, dan share bila berkenan. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.